Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Kamis 14 September 2023. Hari ini gereja merayakan Pesta Salib Suci. Bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13-17. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini gereja merayakan Pesta Salib Suci Dimuliakan. Ada dua peristiwa sejarah yang melatar belakangi pesta ini. Pertama, pesta ini dihubungkan dengan penemuan kembali salib Yesus oleh Santa Helena pada tanggal 14 September 320. Dan yang kedua, pesta ini juga dihubungkan pengudusan gereja makam suci Yesus pada tanggal 13 September 335. Gereja itu didirikan oleh Raja Konstantin, Kaisar Romawi, anak dari Santa Helena. Gereja itu didirikan di atas makam Yesus. Salib merupakan tanda dan simbol kekristenan. Setiap dari antara kita pasti sudah tak asing lagi dengan tanda yang satu ini, yaitu tanda salib. Di setiap rumah orang Katolik pun saat ini sudah terpasang sebuah salib. Bahkan salib sering digunakan juga sebagai perhiasan yang menarik. Misalnya seperti kalung, cincin, gelang, dan anting-anting. Barang-barang itu semakin mudah untuk kita temukan di toko-toko rohani, mulai dari yang kecil hingga yang besar, mulai dari yang harganya murah hingga yang harganya sangat mahal, dan mulai dari yang terbuat dari kayu hingga dari emas. Banyaknya variasi salib-salib itu ternyata kini justru sering mengaburkan makna salib bagi pengguna itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama seluruh gereja merayakan Pesta Salib Suci. Pesta ini ingin mengingatkan bahwa Yesus yang telah wafat di salib menjadi pertanda penebusan dosa manusia. Dengan memandang salib Kristus, kita selalu diingatkan kembali pada korban penebusan dosa manusia, sehingga bagi kita yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebenarnya makna salib yang sesungguhnya yang kita rayakan pada hari ini, bukan hanya sebagai perhiasan atau aksesoris lainnya. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa salib adalah tanda penebusan dosa dari Sang Ilahi. Dengan mengenangkan salib berarti kita percaya bahwa Dialah tujuan dan andalan hidup kita.
Dan dengan mengenakan salib, kita percaya bahwa Dia akan selalu memberi kekuatan kepada kita dalam memanggul salib-salib kita di dunia ini. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan merenungkan peristiwa pesta salib suci yang kita rayakan pada hari ini, sungguh semakin dapat menghayati makna salib yang adalah identitas kita sebagai seorang Katolik yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.